Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Yang baik boleh lambaikan tangannya. Yang sedang dalam proses boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tetap Tuhan itu berkuasa. Dia tetap ya dan amin untuk kehidupan kita. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Saudara, saya tahu kita sangat diberkati dengan semua pesan Tuhan. Janji Tuhan itu nyata. Bukan karena kita tidak melihatnya sekarang, lalu janji itu tidak ada. No, janji itu nyata. Makanya perlu kantong kulit yang baru. Kita perlu action untuk bisa melihat janji itu jadi dalam kehidupan kita. Amin. Seberapa banyak yang menikmati janji itu nyata? Wow. Saudara tidak perlu malu untuk angkat tangan. Sebab Tuhan lagi menonton kok. Tuhan lagi melihat bagaimana ekspresi kita. Saudara, kepada setiap kita diberikan takaran iman yang sama. Sisa bagaimana kita mau untuk mempraktekannya. Bagaimana kita mau melakukannya. Itu keputusan. Tetapi firman yang saudara terima, yang saudara percaya, benih itu tidak akan pernah mati. Dia tetap akan bertumbuh dan dia akan bertunas dan dia akan menjadikan saudara dan saya hebat. Puji Tuhan. Walaupun amin cuma satu. Janji itu sangat nyata. Dan saat kita mempercayainya, wow, saudara, Pastor Billy Lantang bilang begini, surga dan bumi bertemu saat ada orang mempercayai. Wow, surga dan bumi bertemu di mana? Di dalam sini. Di dalam hati orang yang percaya. Di dalam hati orang yang percaya dan menerima firman. Yang beriman kepada Tuhan. Surga dan bumi berjumpa. Nah, saudara, hari ini saya akan melanjutkan. Kita tetap ada berjalan di mana kita menerima pesan. Perhatikan dekade yang menentukan ini. Dan kita ada berjalan bersama di dalam tema The Year of Preparation. Persiapan. Lalu harapan dari gembala kita. Tentunya itu Tuhan taruh untuk kita. Bahwa jemaat ini di tahun ini hidup dalam pergerakan profetik. Speak the Lord. Speak the word. Perkatakan firman Tuhan. Ambil semua yang di alam supranatural yang dijanjikan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Wow. Saudara, Anda dan saya telah diberi begitu banyak hal di dalam Kristus. Nah, hari ini saya kasih judul khotbah, keistimewaan orang percaya. Keistimewaan orang percaya. Anda dan saya istimewa, bos. Amin. Lihat di sebelahnya dulu. Kasih tahu, Ale istimewa. Parulan istimewa. Puji Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diperlukan saudara percaya. Percaya saja. Tetapi semua orang akan menerimanya. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Nah, saudara, dari ayat 12 ini, kita akan temukan ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Dan saya pastikan itu akan menjadi berkat
yang membawa saudara mengalami kemenangan, mengalami terobosan dalam perjalanan kehidupan pribadi saudara, keluarga saudara, bisnis saudara di sepanjang tahun 2025 ini. Event efisiensi anggaran sedang terjadi. Anda istimewa. Anda istimewa. Haleluya. Puji Tuhan. Senyum Anda itu menggairahkan. Dan Tuhan sorga tidak akan pernah berdiam. Baik. Poin yang pertama. Tetapi semua orang yang menerimanya. Ayat ini menyingkapkan bahwa Anda yang menerimanya, menerima Yesus. Menerima Yesus. Ini bisa terjadi dua hal. Pertama, Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah saudara, bayangkan. Dengan hatimu kamu percaya dan itu dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku itu diselamatkan. Wow, Anda istimewa. Anda istimewa. Dua hal untuk kita bisa menerima dia. Terima dia, undang dia. Menjadi Yesus, menjadi juru selamat dalam kehidupanmu. Kamu selamat, kamu dibenarkan. Nah yang kedua, Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara, waktu Anda bertumbuh di dalam Kristus. Setelah Anda terima Yesus. Anda perlu untuk bergaul dengan firman. Sebab firman itu adalah Tuhan sendiri. Kita perlu untuk menerima firman. Percaya perkataannya. Percaya perkataannya. Nah saudara, dua hal ini. Tetapi semua orang yang menerimanya. Apa yang terjadi? Kuasa ilahi terjadi pada saat, pada hari di mana Anda menerima dia. Dan di saat Anda menerima firman Tuhan. Tadi malam saya dengar firman. Saudara, surga dan bumi bertemu di hatinya Joji. Sedap. Saudara, dunia tidak akan mempengaruhi apapun. Waktu surga berjumpa ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mau efisiensi kah? Saudara tahu. Masa depan saudara ada di dalam dia yang tidak pernah curang. Yang merancangkan masa depan yang cemerlang. Tepuk tangan sih, nggak usah ragu-ragu. Tepuk tangan lah. Nah saudara, Tuhan buat Anda istimewa. Saat apa? Anda percaya dan menerima dia. Meskipun benar bahwa sebagian orang di dunia ini menolak dan mengabaikan Yesus. Bahkan banyak dari umatnya sendiri menolaknya. Ayat 11 dari 1 Yohanes. Dari Yohanes 1. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara, Anda dan saya di posisi yang mana? Firman datang untuk milik kepunyaannya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Dia datang buat Anda dan saya. Respon kita bagaimana? Kita terima, kita percaya, atau kita mengolok-olok firman. Atau kita tidak percaya dengan apa perkataan firman. Ini yang terjadi kan? Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya menolak dia. Saya pastikan bahwa saudara tidak pernah menolak dia. Saya pastikan bahwa saudara tetap bersekutu dengan dia. Apapun keadaan saudara, saudara tidak perlu menyangkal Kristus. Dia tetap Tuhan yang baik.
Mungkin saudara belum mengerti waktu saudara masuk dalam proses. Mungkin saudara belum mengerti waktu saudara jatuh, waktu saudara gagal. Tapi tetaplah percaya kepada Dia. Jangan menolak Dia. Saudara, pelajarilah firman Tuhan. Supaya kita tahu tentang Tuhan. Taati dan lakukanlah firman Tuhan. Supaya kita mengenal Tuhan yang hebat. Nah saudara, kepada orang yang tidak mengabaikannya. Kepada orang yang menerima Dia. Kepada orang yang tidak menolaknya. Saudara, Ia menjanjikan perubahan dalam kehidupan saudara. Percayalah dengan imanmu. Ada akibat, ada efek, ada dampak. Waktu saudara percaya firman. Waktu saudara meresponi firman. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Siapa yang balas? Surga. Surga. Waktu Anda taat kepada perintah, Anda akan menerima balasan. Percayalah kepada firman Tuhan. Sebab Anda punya hak di dalam Tuhan untuk menikmati janji-janji Tuhan. Diperbarui, dikuduskan, diperlengkapi, diperkaya oleh Tuhan sendiri. Terima balasan sudah di sorga. Waktu Anda baca dan percaya firman. Terima balasan dari sorga. Anda istimewa. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kami akan datang kepadanya. Seluruh eksistensi sorga akan datang kepada saudara. Waktu saudara berespon kepada firman Tuhan. Anda istimewa. Saudara, Alkitab terbagi atas dua bagian kan. Perjanjian lama ada berapa kitab? Kingdom Life sebuka. Saudara bisa daftar Kingdom Life. Ada 39 kitab di perjanjian lama. Ada berapa kitab di perjanjian baru? 27 kitab. Jadi semua ada berapa kitab? 66 kitab. Nah saudara, itu semua berisi tentang janji Tuhan. Itu berisi tentang kisah-kisah di mana orang berjumpa dengan Tuhan. Nah saudara, waktu seorang mengasihi, ia menuruti firman. Tuhan kan tidak bilang firman yang mana lebih prioritas. Tuhan tahu proses kita. Firman yang mana akan datang untuk kita. Nah waktu kita berespon dengan firman di saat musim yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda. Firman Tuhan berkata, kita akan datang. Kerajaan Allah akan datang dalam kehidupan saudara. Ini bukan Joji Pakailah yang janji itu. Kalau pendeta yang janji mungkin saudara masih ragu lah. Tapi ini Tuhan bos. Dia tidak mungkin berdusta. Sekali dia berfirman, dia tidak pernah lekang dengan waktu. Sekali dia berfirman, dia tidak pernah bilang, Joji jangan bilang ini, beta sudah lupakan. Tidak. Tuhan kita konsisten. Sejak dia berfirman, dia tahu banget kapan waktunya akan terjadi untuk kehidupan Anda dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Tersenyum, itu membuat pengkhotbah bernyala-nyala. Saudara, tahu satu, bikin satu. Hari ini dibukakan satu, bikin satu dulu. Hidupilah satu itu.
Hidupi. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ini disukai oleh semua orang. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman yang mana? Firman mana saja yang saudara lagi renungkan? Firman yang mana saja yang lagi berbicara buat saudara? Terus Alkitab bilang begini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Pasti ini di Alkitab di underline, di stabilo. Apa saja yang kamu kehendaki. Saudara tahu artinya apa saja? Apa saja yang Anda dan saya kehendaki, Tuhan akan kasih. Kebutuhan ekonomimu, finansialmu, makan minummu, Tuhan akan kasih. Tuhan kasih. Dan kamu akan menerimanya. Nah saudara, ini yang selalu menjadi fokus kita. Kita mau untuk diberkati. Pikiran kita langsung set, ini boleh. Tapi saudara, ayat 8 bilang begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan demikian kamu adalah muridku. Nah saudara, tidak salah kita meminta. Tidak salah saudara mengajukan permohonan saudara. Tapi saudara, lebih terutama adalah waktu kita tahu apa yang kita minta kepada Bapa. Saudara, waktu firman itu tinggal dalam kita. Firman itu benih. Benih. Nah, waktu benih kita izinkan tinggal, dia akan bertumbuh. Dia akan bertunas dan dia akan menjadi besar. Nah saudara, yang diperlukan cuma kita percaya kan. Dan dia akan merubah seluruh kehidupan kita. Ada satu temannya kita di kantor. Dia potong pohon alpukatnya. Padahal alpukat itu memang enak. Cuma di musim ini atau sendapa. Saudara, dipotong karena memang akarnya, pohonnya sudah mulai mau tumbang lah. Lalu anaknya yang SD ambil satu buah alpukat. Lalu dia kasih keluar bijinya. Lalu dia tanam di dalam pot. Dia tanam dalam pot. Kemudian tiap hari dia siram. Pulang sekolah dia siram. Setiap kali dia pulang dia siram. Seminggu lewat dia tanya sama mamanya. Mama, ini mati kapan? Mamanya bilang tenang saja. Dia masih berproses. Dia tidak lihat apa-apa yang bertumbuh di dalam pot itu. Tiap hari dia korek-korek, dia kasih gembur tanahnya. Tapi tetap tidak ada, belum keluar satu tunas pun. Dia bilang sama mama dan papanya, ini mati. Ini mati kapan? Papa dan mamanya bilang ini, tunggu saja, tenang. Satu kali dia pulang sekolah, dia gelisah. Lalu apa yang dia buat? Dia cabut itu, dia kasih keluar. Karena dia tidak percaya bahwa itu akan bertumbuh. Benih itu akan bertumbuh. Tiba-tiba dia sendiri yang bersorak. Mama, ada akarnya mulai keluar. Nah, saudara, demikianlah firman yang kita terima. Mungkin saudara belum lihat efeknya sekarang. Mungkin saudara belum merasakan apapun dari apa firman yang saudara baca, yang saudara mau itu terjadi. Tapi percayalah, satu waktu nanti dia akan merubah kehidupan saudara. Haleluya. Nah, saudara, waktu kita terima benih, waktu kita terima firman, benih itu akan bertumbuh di dalam kita. Dia akan mentransformasi dan memperbarui kehidupan orang percaya. Nah, mintalah untuk kita berbuah di dalam kebenaran. Berbuah dalam karakter, sikap, tindakan. Memiliki buah-buah roh. Karena waktu kita berbuah banyak,
Bapa dipermuliakan. Orang lihat Anda, orang lihat Yesus. Saya ngobrol dengan beberapa teman. Mereka sangat bilang, efisiensi ini berpengaruh untuk segala bidang. Mau Anda pegawai negeri atau bukan, dia berpengaruh. Katanya bikin kelesuan dalam berbelanja. Wih, sedap. Tapi saudara, dia tetap berdiri kepada janji Tuhan. Apapun musim hidup ini, seperti yang kita nyanyikan tadi kan, Tuhan tetap ada dan Anda istimewa. Haleluya. Tepuk tangan sih, usah ragu-ragu. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Nah, poin yang kedua. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Diberinya kuasa. Nah, kata kuasa, exousia, bahasa Yunani, itu memiliki 3 pengertian. Yang pertama, kapasitas, kemampuan. Nah, saudara, waktu saudara menerimanya, waktu saudara percaya kepada dia, waktu saudara berespon kepada firman, saudara, apa keterbatasanmu? Orang lagi kasih judul apa tentang saudara? Saudara, exousia. Kamu diberikan kuasa. Kamu diberikan kapasitas. Kamu diberikan kemampuan oleh Tuhan. Apapun latar belakang saudara. Apapun keterbatasan saudara. Strata berapapun saudara. Tuhan sanggup untuk menolong saudara. Saudara, bukan karena Anda tukang ojek. Lalu Anda bilang bahwa keluargaku, anak-anakku tidak punya masa depan. No. Saudara lagi mengecilkan Tuhan. Saudara lagi mengecilkan Tuhan. Siapapun saudara. Salah satu jemaat cleaning service di tempat ini. Dia cuma setia. Dia tetap melakukan bagiannya dia. Saudara, akhir bulan kemarin, di bulan ini. Dia mendapatkan promo sebagai yang terbaik. Yang terbaik. Bayangkan loh. Dan dikasih bonus jalan-jalan ke Holy Land. Bayangkan. Menurut orang mungkin ini rendahan. Tapi dengan Tuhan, dia bisa ciptakan segala sesuatu menjadi indah. Dia menata segala sesuatunya menjadi indah. Orangnya selalu setiap minggu atur kursi untuk Bapak Ibu. Dia mau lihat segala sesuatunya indah. Supaya apa? Anda dan kita semua bisa beribadah dengan baik. Tuhan tahu banget kasih kuasa. Nah, saudara, terima Yesus, terima firman. Itu akan merestorasi kehidupan saudara. Kuasa itu dia akan bergerak di dalam kita. Kita dulu nomor 1. Mulailah melakukan kebenaran. Selalu saya bilang, mulai dari rumah. Mulai dari rumah. Jangan mulai dari pelayanan. Oh, mulai dari rumah. Sebab di rumahlah keaslian kita terlihat. Jadi waktu kita berubah, Roh Kudus datang, kuasa diberikan. Kita bisa berubah. Dan orang di rumah yang nunggu menikmati. Yang dulunya cerewet, sekarang bisa tenang. Yang dulunya gelisah, sekarang bisa tenang. Alami kuasanya. Kapasitas, kemampuan diberikan Tuhan kepada saudara. Seringkali saudara dengar dari mimbar ini. Tuhan mau pakai seseorang, dia tidak tanya. Apa latar belakang pendidikan saudara. Cuma yang Tuhan butuh, Anda mau percaya. Keren tuh minggu lalu. Iman itu permanen. Asik. Sekali Anda percaya buat Tuhan, Anda akan melihat terobosan-terobosan. Nah saudara, yang kedua, wewenang.
otoritas dari kata exousia, wewenang, otoritas. Satu kali Yesus ngomong buat Petrus kan, di Matius 19. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Terus Tuhan bilang, alam maut tidak akan menguasai. Saudara, ada otoritas di dalam gereja. Waktu kita menerima, waktu kita percaya. Dan saudara lihat, alam maut tidak akan menguasai. Amin. Saudara, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Waktu Anda percaya, baru Anda mendapatkan kunci itu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Wow. Tuhan cuma menunggu waktu kita percaya. Waktu kita berespon. Waktu kita terima Dia. Saudara, Anda mendapatkan hak istimewa. Anda bisa katakan untuk langit terbuka. Anda bisa katakan untuk surga terbuka. Turun berkat-berkat Tuhan. Minggu lalu Pak Gembala kan bilang, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Perhatikan apa yang saudara gemakan. Kalau kamu menggemakan yang baik, yang benar, yang positif, itu akan kembali buat saudara. Percayalah. Tapi kalau saudara menggemakan yang tidak baik, yang negatif, isu, saudara ngomong di belakang-belakang tentang kelemahan orang, saudara, itu akan kembali juga buat saudara. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Itu keistimewaan untuk gereja. Sehingga apa? Kita tidak perlu takut dan gentar. Seperti nyanyian itu. Yang tadi kita nyanyikan. Yang ketiga, dari exousia, kamu diberikan kuasa. Apa? Pengaruh yang didelegasikan. Saudara, karena Kristus, Paulus menulis itu, janji Abraham sampai kepada orang percaya. Salah satu janji untuk Abraham di Kejadian 12. Karena kamu, karena Anda, orang di sekeliling Anda akan diberkati. Sehingga Anda amin enggak? Karena Anda sebagai dokter, karena Anda sebagai arsitektur, karena Anda sebagai pegawai negeri, tapi karena Anda percaya, Anda terima Yesus, tempat itu bisa berubah. Karena berkat Tuhan mengikuti Anda. Anda mau tukang ojek sekalipun, waktu Anda berespon kepada firman, Anda cleaning service, Anda ibu guru yang biasa, Anda guru-guru yang cuma dianggap ya guru. Saudara, ketahuilah, Anda istimewa. Anda bisa bawa perubahan untuk kota ini. Anda memberi pengaruh untuk kota ini. Yesus bilang, kamu itu garam. Garam akan mempengaruhi. Kamu itu terang. Kamu itu terang. Nah saudara, ini keistimewaan kita sebagai orang percaya. Saudara, ayat ini, ayat 12 ini, berbicara juga tentang kemenangan tertinggi bagi mereka yang menerimanya. Kalau Anda memilih menerima Dia, Anda tidak memiliki alasan untuk tinggal di dalam kegagalan. Waktu Anda menerima Dia, Anda percaya kepada Dia, ketahuilah Anda akan menjadi unggul di dalam Tuhan.
Saudara, kita lagi ada di judul The Year of Preparation. Tahun persiapan. Mengampuni, saya tahu tidak gampang. Mengampuni tidak mudah. Tapi itu perintah. Waktu kita menghidupinya, waktu kita menerima dan mau melakukannya, mengampuni, saudara akan memiliki kehidupan yang damai sejahtera. Ada damai yang kita terima waktu kita mengampuni orang lain. Enggak enak, tapi bukan berarti enggak bisa dibuat. Bisa untuk kita buat. Ayo tetap terima orang lain. Tolong angkat tangan siapa yang sempurna di sini. Gak ada. Kita masih bisa menjadi pribadi yang menjengkelkan orang lain kok. Makanya kalau orang lain bikin salah, ampuni. Terima dia. Maafkan dia. Kalau dia datang, minta maaf. Nah, saudara, pikirkanlah pada saat Anda mengambil keputusan itu. Terima dia, percaya firman-Nya, exousia. 3 hal ini, sebenarnya banyak pengertian dari exousia ini. Tapi cukup 3. Kapasitas, wewenang, pengaruh ilahi. Di dalam nama Yesus datang untuk kehidupan saudara. Ketiga, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Wow. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah bukan pengakuan kita kan. Cuma bukan sekadar mengaku-mengaku. Kita perlu kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah saudara, saya baca firman. Saya dan istri diskusi. Apa sih kelebihannya anak-anak Tuhan? Saudara, Anda memiliki privilege, keistimewaan sebagai anak-anak Tuhan. Wow. Anda mendapatkan fasilitas kerajaan Allah. Kami masih bergumul, keluarga kami masih bergumul. Masih tetap pegang kaki Tuhan kuat-kuat. Badai bisa datang kapan saja kan. Pegang Tuhan. Pegang Tuhan. Tapi saudara, kadang kalau saya lihat anak-anak, kami dikaruniai 3 orang anak. Enggak pernah anak-anak bilang begini, itu kira-kira uang sekolah nanti datang dari mana ya? Anak-anak enggak pernah diskusi sama papa mamanya. Nanti kita bikin begini supaya uang sekolah bisa dibayar. Enggak. Yang pikir papa mamanya, orang tuanya. Nah saudara, kita ini anak-anak kerajaan Allah. Waktu kita menerima dia, waktu kita percaya firman-Nya, kita menjadi anak-anak Allah. Biarkan surga yang memikirkan kehidupan kita. Biarkan surga yang repot dengan kehidupan kita. Bagian kita percaya, perkatakan firman itu. Kalau saudara lagi ragu-ragu, perkatakan firman-Nya. Biar surga repot. Haleluya. Nah, saudara, kita mendapatkan akses langsung dengan Bapa. Dan kita tahu banget, Bapa itu sumber yang tidak pernah kering. Bagaimana bisnis saudara hari-hari ini? Bagaimana usaha saudara hari-hari ini? Saudara, ada pengharapan di dalam Kristus. Sekarang katanya lagi musim bunuh diri. Oh Lord, Tuhan tolong. Come on. Kalau Anda lagi punya persoalan hidup, jangan lari untuk dukun. Jangan lari untuk yang lain. Datang buat Yesus.
Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan. Masuklah ke KC. Masuklah ke KC. Di situ saudara bisa saling mendoakan. Saudara bisa saling menguatkan. Jangan sendiri. Sendiri katanya bisa ditangkap. Sangat mudah dimakan oleh serigala. Jangan sendiri. Ayo ada dalam komunitas. Jaga pikiran kita. Jaga bagaimana kita bertindak. Iblis kasar ya. Tapi saudara, ada Yesus yang tetap mengasihi saudara. Saudara nggak perlu bunuh diri. Bunuh diri kita nggak tahu jelas kemana tujuannya. Tapi waktu Anda percaya firman, tujuannya jelas. Filipi 4 ayat 6 dalam bahasa Indonesia masa kini. Janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal, berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap syukur, mengucap terima kasih. Yang kan loh, dangkela itu aneh, sedap. Orang Ambon ini paling bebas dengan Tuhan. Tuhan, dangkeli, Tuhan, dangkeli. Matius 20 ayat 28. Saya baca dalam versi yang mudah dimengerti. Sama halnya seperti anak manusia. Ia tidak datang supaya orang lain melayaninya. Melainkan anak manusia datang untuk melayani orang lain. Dan memberikan hidupnya menyelamatkan orang. Ini gaya hidup dari anak-anak Tuhan. Ini gaya hidup dari anak-anak Tuhan. Melayani. Melayani. Lukas 22 ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku, Yesus, ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah saudara, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mereka yang percaya kepadanya. Mari teman-teman tim musik. Kasih hati saudara buat Tuhan. Responi dengan benar firman Tuhan. Ayat yang terakhir, sambil menunggu mereka datang. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, percaya ke saudara? Anda menjadi ciptaan yang baru. Waktu apa? Anda di dalam Kristus. Artinya begini, semua yang lama, semua yang rusak, semua yang kelam, semua yang tidak baik. Waktu Anda di dalam Kristus, Anda mengalami ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu. Yang lama itu sudah selesai. Apa yang saudara mau lihat untuk hari esok saudara? Ayo ada di dalam Kristus. Itu tidak akan pernah mengecewakan saudara. Percaya, terima dia, dan hidup di dalam Kristus. Saudara akan menerima kuasa sebagai dan dijadikan sebagai anak-anak Allah.